Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Jumat tanggal 24 Juni 2022. Kita bersama akan merenungkan sebuah tema, yaitu Selamat Datang. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa bersama. Kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami di dalam syukur oleh karena setiap anugerah yang kami terima dan kami rasakan. Dan di dalam anugerah dan syukur kami itu Tuhan, saat ini bersama kami hendak merenungkan sabda-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, sehingga kami di dalam merenungkan sabda-Mu bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, mampukanlah kami dalam ketidakmampuan dan keterbatasan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan dan menerangi setiap jiwa dan diri kami. Kepada-Mu ya Yesus, kami serahkan seluruh doa dan syukur kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Galatia pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Galatia pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 20 dengan judul perikop, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Demikian sabda Tuhan. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikian bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Minggu ini atau waktu-waktu ini menjadi waktu yang spesial bagi masyarakat DIY atau juga orang-orang yang tinggal di daerah DIY gitu ya. Karena di minggu-minggu ini kita bersama menyaksikan, ikut merayakan, ikut bersukacita tentang terselenggaranya atau dengan terselenggaranya Pesparawi pada tahun ini yang bertempat di Yogyakarta. Nah, di dalam event ini atau di dalam peristiwa ini, di dalam acara ini, kita melihat atau kita juga ikut merasakan bagaimana megahnya, bagaimana kemudian hingar-bingarnya, kemudian echonya itu bisa terdengar di mana-mana begitu, orang membicarakan dimanapun orang membicarakan tentang Pesparawi. Nah, tapi yang menarik di baliknya adalah tentang bagaimana kita atau DIY, orang-orang Jogja, warga Jogja, wong Jogja, itu menyambut setiap kontingen yang datang ke tempat ini atau ke daerah Jogja ini. Dari 33 provinsi yang lain, mereka datang ke DIY untuk saling untuk memuji Tuhan, untuk kemudian memperlihatkan, menampilkan apa yang sudah mereka latih dengan serius, dan kemudian kita menyambutnya juga dengan luar biasa. Kita menyambutnya dengan hangat, kita menyambutnya dengan meriah juga.
Bahkan kalau di banyak banner-banner yang bertuliskan selamat datang kontingen Pesparawi gitu kan, seluruh Indonesia. Hal itu menjadi sebuah penyambutan yang bagi saya atau bagi kita semua itu adalah hal yang luar biasa gitu. Nah, tetapi yang menarik adalah kenapa kira-kira kita menyambut mereka dengan luar biasa? Ada beberapa kemungkinan kenapa kita menyambut mereka. Jika saya boleh mengusulkan atau saya berpikir salah satunya adalah karena event ini tidak terjadi setiap tahun di Jogja. Atau mungkin akan terjadi lagi atau akan menjadi tuan rumah lagi di Jogja mungkin 34 tahun yang akan datang. Karena ada 34 provinsi kan. Gitu. Belum lagi jika nanti suatu saat siapa tahu akan ada nambah provinsi lain gitu. Tetapi sekarang kemudian itu menjadi semakin menjadi event yang khusus, event yang spesial yang terselenggara di Jogja. Sehingga kemudian kita dengan sangat ramah, kita dengan sangat hati yang terbuka, hati yang senang menyambut mereka. Karena eventnya khusus, jarang-jarang terjadi. Ataukah juga kemungkinan yang kedua adalah karena mereka adalah mungkin orang-orang baru. Orang-orang yang baru datang ke tempat kita, kemudian kita menyambut mereka dengan sangat luar biasa atau dengan sangat ramah. Nah, ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, penyambutan dengan orang baru atau menyambut orang baru, menyambut orang yang spesial, biasanya kita juga melakukan sesuatu dengan spesial juga. Menyiapkannya dengan spesial, tidak main-main. Nah, demikian juga yang dilakukan oleh jemaat Galatia mula-mula ketika mereka menyambut datangnya Paulus ini. Di teks yang kita baca, orang-orang Galatia atau jemaat di Galatia, mereka menyambut Paulus dengan luar biasa awalnya. Ketika Paulus mengatakan bahkan Paulus datang pada waktu itu bukan dalam keadaan sehat dikatakan, tetapi ada sakit di dalam tubuhnya. Tetapi Paulus merasakan bahwa sakit yang ia alami itu tidak menjadi alasan untuk jemaat Galatia tidak menyambut dengan hangat. Bahkan mereka menyambutnya dengan luar biasa. Dikatakan seperti menyambut malaikat Allah. Bahkan seperti menyambut Yesus Kristus sendiri datang ke mereka. Itu sambutan, berarti sambutannya adalah yang luar biasa begitu. Sangat ramah, sangat baik begitu. Bahkan dikatakan sampai-sampai jikalau mungkin orang-orang mungkin akan mencungkil matanya untuk memberikannya kepada Paulus. Hal itu menyimbolkan tentang bagaimana sukacitanya orang-orang Galatia, jemaat Galatia menyambut datangnya Paulus. Tetapi ketika Paulus kemudian hadir lagi, ia kembali lagi, dan kemudian ia menyatakan, mewartakan tentang kebenaran yang dari Kristus. Kemudian mereka nampaknya tidak terlalu senang lagi dengan keberadaan Paulus. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian cara mereka menyambut itu berubah? Apakah karena dulu Paulus pertama kali datang, sekarang Paulus sudah menjadi orang yang biasa bagi mereka, sehingga sambutannya tidak sebagus atau tidak seramah yang ketika pertama kali datang? Apakah itu yang menjadi alasan mereka? Jika itu yang menjadi alasan, itu juga menjadi satu warning bagi kita. Kita biasanya juga begitu kan? Ketika kita menyambut orang baru, jemaat baru, atau tetangga baru, atau orang baru dalam kehidupan kita, kita pasti menyambutnya dengan luar biasa. Tetapi ketika waktu sudah berjalan, seringkali kemudian kita anggap mereka sebagai orang biasa. Yang kemudian bukan hanya kita menyambut dengan biasa-biasa saja, bahkan mungkin kita juga menaruh rasa-rasa yang mungkin benci, mungkin rasa tidak senang, bahkan rasa memusuhi dengan orang yang tadinya kita sambut dengan luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kemudian kita juga tidak membuat atau memposisikan orang lama di dalam kehidupan kita sebagai orang yang tetap spesial, meskipun mereka sudah lama tinggal bersama-sama dengan kita. Karena apa? Ketika kita menganggap orang terdekat kita atau orang di dalam kehidupan kita itu sebagai orang yang spesial dan setiap hari mereka kita anggap sebagai yang spesial, maka kita akan menyambut mereka dengan luar biasa juga pastinya. Kita akan menyambut mereka dengan ramah, kita akan menyambut mereka dengan baik, dan kita akan mengatakan selamat datang dengan cara-cara, dengan sikap yang juga sangat luar biasa. Jika itu bisa terjadi, maka kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain pasti akan penuh dengan damai, pasti akan penuh dengan kerukunan. Karena apa? Kita menganggap orang lain, meskipun ia bukan orang baru dalam kehidupan kita,
tetapi kita tetap menyambutnya dengan spesial. Kita menyambutnya dengan khusus dan kita memperlakukannya dengan cara terbaik yang bisa kita berikan untuk mereka. Pertanyaannya adalah, kita menganggap orang-orang lama dalam kehidupan kita itu sebagai orang seperti apa? Masihkah kita menganggap mereka spesial dengan kemudian penyambutan yang spesial juga? Ataukah kita justru menyambutnya dengan biasa saja karena kita menganggap dia adalah orang yang biasa, bahkan menganggapnya sebagai musuh atau bahkan memusuhi atau membenci mereka, sama seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Galatia. Sikap mana yang kita tunjukkan dan cara pandang mana yang kita berikan di dalam kita melihat kehadiran orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan pokok-pokok doa kita dan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menghadirkan orang-orang yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Orang-orang yang kami lihat spesial ketika mereka pertama kali datang ke dalam hidup kami. Tetapi seringkali seiring berjalannya waktu, kami tidak lagi melihat mereka sebagai orang yang spesial. Kami melihat mereka sebagai orang-orang yang biasa-biasa saja. Dan bahkan mungkin kami justru cenderung untuk tidak suka dengan mereka, membenci mereka atau memusuhi mereka. Sehingga hal itu pun berpengaruh dengan cara kami untuk menyambut mereka, untuk mengucapkan selamat datang kepada mereka, orang-orang yang sudah lama bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, untuk kami bukan menjadi orang-orang yang mengacuhkan kehidupan orang-orang di sekitar kami. Ajar kami untuk tetap melihat orang-orang terdekat kami, orang-orang di sekitar kami yang sudah hidup lama bersama kami, tetap melihat mereka sebagai orang yang spesial. Dengan demikian, kami pun akan menyambut mereka, kami pun akan hidup bersama dengan mereka dengan cara yang spesial juga, dengan penyambutan yang baik juga, dengan keramahan yang luar biasa juga yang kami tujukan kepada mereka. Ya Bapa, tolonglah kami untuk menghidupi firman yang sudah kami renungkan bersama ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakitnya, dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresa, Ibu Yohana Dewi, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponira, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadyo, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, dan juga Bapak Ibu kami yang lain serta saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan bagi mereka dan Tuhan yang memberkati setiap proses yang mereka jalani. Dan biarlah setiap proses itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami berdoa menyerahkan Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, juga orang tua kami yang lainnya dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa juga menghidupi setiap kehidupan mereka dan Tuhan yang menghadirkan kedamaian, sukacita di masa-masa tua mereka. Ya Bapa, kami saat ini juga menyerahkan Tuhan untuk penyelenggaraan Pesparawi yang bertempat di Yogyakarta ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap acara hingga pada akhirnya nanti biarlah semua boleh terselenggara dengan baik dan biarlah melalui penyelenggaraan ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami, apapun itu, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam juga tugas-tugas akhir, ataupun juga di dalam kami mencari pekerjaan, di dalam kami menghidupi pekerjaan, ataupun juga kami yang bergumul tentang persoalan-persoalan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang senantiasa hadir, memberkati dan memampukan kami untuk kami bisa menyelesaikan pergumulan-pergumulan itu. Kami mau serahkan Tuhan segenap doa dan permohonan kami ini yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang dengan setia
menolong, dan mengajarkan keramahan atas kami. Terima kasih Tuhan. Amin.